Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang pada sore hari ini kita bisa dipertemukan untuk pertama kalinya di kegiatan Grand Launching ya, komunitas Muamalah Circle gitu, dengan nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Lalu salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan juga umatnya, dan semoga nanti kita bisa berkumpul pada bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang bocor boleh minta tolong di mute dulu ya, admin. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir di pertemuan pertama kita di Grand Launching komunitas Muamalah Circle gitu ya. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Oh enggak kedengaran ya. Oke, jadi uh, ini adalah salah satu forum dari teman-teman di Akademi Konsultan Bisnis Syariah yang dimana nantinya bisa saling sharing ya bersama teman-teman yang di eksternal AKBS gitu. Dan nanti saya di akhir sesi akan menjelaskan, memperkenalkan juga tujuan dari komunitas ini gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, kita masuk dulu ke sesi pertama, yaitu kita akan mengebahas gitu ya mengenai urgensi bisnis syariah gitu ya. Karena kita perlu tahu dulu bahwa sebelum kita belajar itu kita tahu dulu why-nya atau kenapanya kita belajar bisnis syariah gitu ya bersama Ustadz Dwi Condro gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro. Oke, Ustadz Dwi Condro sudah siap? Ini share screen saya sudah saya matikan ya. Oke, monggo Ustadz. Oke. Oke, baik Ustadz. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Recording in progress. Dalam rangka insya Allah hari-hari berikutnya kita akan terus menampilkan kajian-kajian muamalah khususnya dari alumni AKBS ya, atau juga dari ABS. Insya Allah kita akan menyemarakkan di bulan Ramadan ini dengan kajian-kajian muamalah. Baik, untuk mengawali kajian ini, sebagaimana yang disiapkan oleh panitia, kita akan membahas urgensi bisnis syariah. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, hari ini kita akan membahas urgensi bisnis syariah. Nah, untuk mengawali kajian ini, kita berangkat dari satu hadis yang sudah sering kita sampaikan,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu minal halali am minal harami." Jadi Nabi bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Sungguh akan datang kepada semua manusia itu suatu zaman. La yubalil mar'u. Di orang itu sudah tidak peduli lagi ma akhadha minhu. Apa-apa yang diambil darinya itu aminal halali, apakah dari yang halal, aminal harami, ataukah dari yang haram. Nah, zaman itu nampaknya benar-benar zaman ketika sekarang kita ini hidup. Maka kita menjumpai orang-orang termasuk umat Islam ketika bisnis sudah tidak memperhatikan lagi apa yang diambil itu halal atau haram. Sekarang ini umat Islam kalau bisnis yang dipikir cuma satu, yaitu menguntungkan atau merugikan. Yang dipikir cuma satu, bisa menghasilkan keuntungan yang banyak atau tidak. Jadi yang dipikir hanya cuan-cuan saja, yang dipikir hanya keuntungan-keuntungan saja, sama sekali tidak pernah mau berpikir tentang halal haram. Umat Islam mau terikat dengan halal haram itu sekarang tinggal urusan ibadah saja. Kalau pembahasannya ibadah, ributnya setengah mati. Hanya beda takbir aja ribut, beda kunut ribut, beda jumlah rakaat, taraweh ribut. Gitu. Kenapa? Umat Islam sekarang hanya mau terikat persoalan halal haram itu di wilayah ibadah saja. Sementara untuk urusan muamalah sudah cuek, sudah nggak mau peduli, sudah tidak ada yang mau ngaji lagi berkaitan dengan muamalah. Maka apa yang diambilnya itu apakah halal atau haram itu sudah nggak peduli. Dan itu benar-benar sudah disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu. Dan nampaknya benar-benar terjadi pada saat sekarang kita ini hidup. Nah, yang kedua yang lebih mengerikan itu adalah cengkeraman riba. Hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun, ya'kuluna riba, faman lam ya'kulhu asobahu min ghubarihi." Sungguh akan datang kepada manusia itu suatu zaman. Ya'kuluna riba, di mana semua manusia itu makan riba. Pamalam yakulhu, kalau ada yang tidak makan riba, asobahu min ghubari, pasti dia akan terkena debu-debunya riba. Apa yang disampaikan Rasul ini juga benar-benar terjadi pada saat sekarang ini. Di mana semua manusia termasuk umat Islam sudah nggak peduli lagi ketika bisnis, apakah itu terkena riba atau tidak, yang dikejar adalah yang penting dia dapat modal. Yang penting dia bisa yang dia tangan atau dapat modal atau tidak. Dan itu benar-benar terjadi pada saat sekarang kita ini hidup, pada zaman ketika kita hidup. Maka kita boleh semua lembaga yang ada sekarang itu benar-benar menyediakan utang dengan riba. Semuanya menggunakan riba. Termasuk mohon maaf ya, kalau kita mau Islam yang sudah mengaku bank syariah pun masih ada unsur ribanya. Ini sungguh sangat memprihatinkan kita. Sehingga ini memaksa umat Islam semuanya terlibat dengan riba. Setuju nggak setuju, mau tidak mau, maka akan terjerumus dengan riba. Dan betul apa yang disampaikan Nabi 1400 tahun yang lalu, semua manusia termasuk umat Islam terlibat keram, tersandera dengan riba. Padahal kalau kita mau lihat bagaimana ancaman riba, bagaimana besarnya riba, itu sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya. Ada banyak ya hadisnya. Di antaranya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dirhamur riba, ya'kuluhur rajulu, wa huwa ya'lamu,
asyaddu min sittatin wa salasina zanjatan. Nabi bersabda, dirhamur riba, 1 dirham dari riba, yakulhur rajulu, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu bahwa itu riba, asyaddu min sittatin wa salasina zanjatan. Dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Kita bisa membayangkan, zina itu dosa yang sangat besar. Tetapi tidak ada apa-apanya dibanding dengan riba. 1 dirham saja, kalau misalnya 1 dirham katakanlah 80.000 atau 100.000, hanya 100.000 riba. Dan dia tahu itu riba, kok dimakan, maka dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini sungguh sangat mengerikan ya. Oleh karena itu, disinilah kita bisa menyadari betapa pentingnya kita ini harus belajar tentang fikih muamalah, belajar tentang bisnis syariah. Hadis berikutnya yang berkaitan dengan riba, ini diingatkan Rasul dalam hadis yang lain. Nabi bersabda, ar-riba salah satu wasab'una baban. Aisaruha mislu ayyang kika rajulu ummah. Jadi Nabi bersabda, ar-riba salah satu wasab'una baban. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Jadi riba itu ada 73 pintu dosa. Berarti maksudnya apa? Ada 73 tingkatan dosa. Mulai tingkat yang paling bawah, paling rendah, sampai tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan nomor 73. Nah, yang ngeri apa? Kata Nabi, Aisaruha, tingkatan yang paling rendah, mislu ayyang kiharojulu ummahu. Seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Kita tahu zina sudah dosa besar. Dosa yang sangat besar. Apalagi berzina dengan ibu kandungnya. Itu tentu saja dosa yang sangat besar. Tapi kata Nabi itu merupakan tingkatan yang paling rendah. Kita bisa membayangkan tingkatan dosa yang paling rendah itu seperti anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Terus bagaimana tingkatan yang lebih tinggi? Tentu saja lebih mengerikan lagi. Nah, tingkatan yang paling tinggi seperti apa? Itu ternyata disampaikan Nabi bukan melalui hadis, tetapi disampaikan Nabi melalui Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 275 penutupnya. Ancaman riba yang paling rendah, paling tinggi ya, paling tinggi, merupakan dosa level 73, itu penghujung dari Al-Baqarah 75. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man ada, barang siapa yang mengulangi lagi, sudah tahu riba itu haram, masih mengulangi lagi, masih nekat, ngeyel terus, tidak mau bertobat, malah terus membantah, malah menolak haramnya riba. Maka kata Allah apa? Faulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun. Dan dia bisa kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak bisa membayangkan, tidak ada ancaman dosa yang paling berat kecuali masuk neraka selama-lamanya. Dan mungkin kita bisa melihat kemaksiatan, dosa yang bisa menyebabkan masuk neraka selama-lamanya itu adalah riba. Yang lain-lain kalah. Dosa berzina, dosa mencuri, dosa merampok, masih kalah dengan dosa riba. Yaitu apa? Dosa level 73 tadi. Ancamannya bisa masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Padahal faktanya sekarang
kita menjumpai kebanyakan umat Islam terlibat riba, terjerumus riba, bergelut bergelut dengan riba, bergelimpangan dengan riba. Ini sungguh mengerikan. Oleh karena itulah kita harus benar-benar waspada terhadap ancaman riba ini. Oleh karena itu penting kita harus serius belajar tentang muamalah. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan sabda Nabi tentang hisab besok di akhirat. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, La yazulu qadma ibni Adama yaumal qiyamati min indi rabbihi, kata yus'ala an khomsin. Nabi bersabda, La yazulu qadma ibni Adama, tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, min indi rabbihi, di hadapan Tuhannya. Jadi besok manusia semua dibangkitkan, semua dihidupkan lagi, dan semua dikumpulkan di padang mahsyar. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah mereka berkumpul, maka dipanggil satu-satu untuk diadili di hadapan Allah. Maka kata Nabi, tidak akan bergeser kedua telapak kaki anak Adam untuk di hari kiamat sebelum selesai 5 pertanyaan. Hatta yus'ala an khomsin. Sampai selesai 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, an umrihi fima afnahu. Kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Jadi, urusan umur pertanyaannya cuma satu. Pertanyaan kedua, wasabihi fima ablahu. Kamu diberi masa muda, kamu gunakan untuk apa? Ini pertanyaannya juga cuma satu. Tapi khusus harta, ternyata pertanyaannya 2. Wa malihi, kamu diberi harta, min aina kasabahu. Kamu peroleh dari mana? Ini pertanyaan pertama. Setelah dihisab, kamu mendapatkannya benar apa enggak? Mendapatkannya halal atau tidak? Dihisab satu persatu. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000, 20.000, 1 juta, 2 juta, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu dapat duit ini dari mana? Setelah selesai urusan berkaitan dengan cara memperolehnya, maka pertanyaan kedua, wa fima anfaqahu. Kemudian kamu belanjakan untuk apa? Walaupun itu adalah duit yang halal, duit yang sah, tetap dimintai pertanggungjawaban. Duit yang kamu peroleh itu kemudian kamu belanjakan untuk apa? Satu persatu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi khusus harta ini pertanggungjawabannya malah paling berat. Kemudian pertanyaan terakhir, wa madza amila fima alima. Kamu diberi ilmu, kamu gunakan untuk apa? Jadi berkaitan dengan umur, masa muda, ilmu, itu pertanyaannya hanya satu. Kamu gunakan untuk apa? Tapi khusus harta, pertanyaannya 2. Kamu memperolehnya dari mana dan kamu gunakan untuk apa? Oleh karena itu seharusnya kita lebih waspada terhadap urusan-urusan harta ini. Nah, hadis berikutnya ini paling berat ya. Dosa-dosa muamalah itu ternyata tidak bisa ditaubati begitu saja. Tidak bisa langsung ditaubati. Masya Allah, Masya Allah. Hadisnya sangat panjang ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat. Apa pertanyaannya? Atadruna mal muflisu. Wahai para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata.
Orang yang bangkrut menurut kami itu adalah orang yang sudah tidak punya dirham, wala mata, dan tidak punya harta kekayaan lagi. Jadi zaman Nabi, uang yang kecil itu dirham, uang yang besar itu dinar. Jadi kalau orang sudah nggak punya dirham itu maknanya apa? Bangkrut dia. Termasuk hartanya habis, bangkrut. Pakola kemudian Nabi menjelaskan. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin. Ternyata orang yang bangkrut di kalangan umat Islam tidak seperti itu. Kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Orang yang datang menghadap Allah besok di hari kiamat dengan membawa amal ibadah solat, wasiyamin puasa, wazakatin zakat, bahkan kalau perlu sudah haji. Maknanya apa? Maknanya dia itu urusan ibadahnya sudah beres. Urusan ibadahnya beres. Rukun Islam yang 5 beres. Dia sudah sholat, sholatnya full, nggak pernah bolong-bolong. Puasanya full, nggak pernah bolong-bolong. Zakat selalu bayar, bahkan sudah haji. Tapi kenapa Rasul mengatakan bangkrut? Kenapa bangkrut? Ternyata dia melakukan dosa-dosa muamalah. Nah, yang disebut dalam hadis ini ada 5 dosa muamalah. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan. Ini dosa yang membangkrutkan seorang ahli ibadah. Yang pertama apa? Wayati qadsa tamahaza. Sayangnya dia datang menghadap Allah besok di hari kiamat dengan bawa dosa syatam. Apa syatam itu? Syatam itu pernah menghina, pernah mencaci maki orang, pernah melecehkan orang, merendahkan orang. Langsung dia mengatakan, kamu goblok, kamu kurang ajar. Nah, orang yang dihina itu merasa sakit hati. Tapi masalahnya apa? Orang yang menghina itu tidak pernah minta maaf. Tidak pernah diselesaikan di dunia ini. Nah, kalau sampai dia pernah berbuat dosa muamalah, seperti menghina orang lain tidak pernah diselesaikan di dunia, ini nggak bisa langsung ditobati, nggak bisa langsung ditobati. Maka penyelesaiannya nanti di akhirat. Kalau kita loncat hadisnya ya, wa yu'ta hadza min khasanatihi wa hadza min khasanatihi. Cara menyelesaikannya lompat, yaitu apa? Wa yu'ta hadza min khasanatihi wa hadza min khasanatihi. Jadi orang yang dihina tadi akan menuntut di akhirat dengan apa? Dengan mengambil amal kebajikannya, dengan mengambil amal kebajikannya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau dia punya pahala sholatnya diambil, pahala sholatnya diambil. Kalau orang yang dihina banyak, maka nanti yang menuntut banyak. Sampai urusan syatam ini selesai, masih ada yang kedua, yaitu waqazaf fahaza. Qazaf. Dia pernah memfitnah, pernah menyebarkan berita bohong, dan tidak pernah minta maaf dengan orang yang difitnah itu. Ini nggak bisa ditaubati secara langsung. Maka akan diselesaikan di akhirat. Dengan apa? Wa yu'ta hadza min khasanatihi wa hadza min khasanatihi. Sama, akan diambil amal kebajikannya, akan diambil amal kebajikannya. Kalau pahala-pahala sholatnya habis, itu akan bergerak kepada pahala puasanya. Ini bukannya puasa menghapuskan dosa-dosa, tapi dosa-dosa ini malah menghabisi pahala puasa. Selesai urusan qadzaf, masih ada yang ketiga. Nah, ini yang urusan muamalah, urusan bisnis, urusan harta. Yaitu apa? Wa akala mala hadza. Dia pernah memakan harta sesamanya tanpa hak. Contoh yang paling gampang,
dia utang tidak bayar, tidak diselesaikan di dunia. Orang kalau utang nggak bayar, tidak bisa ditaubati, tidak bisa diselesaikan di dunia. Kalau tidak diselesaikan di dunia, maka di akhirat membayarnya tidak pakai duit, tidak pakai uang, membayarnya pakai amal kebajikan, amal kebajikan. Kalau pahala-pahala puasanya habis, maka bergerak pada pahala zakatnya. Pahala zakatnya diambil, pahala zakatnya diambil. Sampai selesai urusan utang piutang. Padahal urusan bisnis itu banyak. Misalnya riba tadi ya. Orang utang piutang pakai riba. Riba itu harta yang tidak hak diambil. Solusinya apa? Kalau mau bertobat dari riba, kembalikan ribanya. Tidak bisa ditobati. Ini bahayanya apa? Besok akan dituntut di akhirat. Membayarnya pakai amal kebajikan, pakai amal kebajikan. Nanti urusan tenaga kerja, membayar upahnya tidak beres. Nanti akan menuntut. Jual belinya salah. Mohon maaf ya, biasanya kita kasih contoh. Membeli motor, membeli mobil pakai akad leasing. Akad leasing itu tidak sah, batal. Berarti itu bukan motor kita. Itu bukan milik kita. Ini sulit untuk mentaubatinya, kecuali akadnya harus diperbaiki. Nah, urusan-urusan muamalah ini paling banyak. Sampai urusan korupsi ya. Ini paling berat. Jadi pejabat berani korupsi. Misalnya jadi bupati korupsi, rakyatnya nuntut semua. Kalau rakyatnya 3 juta, dia akan menuntut semua. Ya Allah, jangan masukkan bupati ini ke surga. Dia pernah korupsi. Kok tahu? Nanti semua video akan diputar sama Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Semua akan bisa melihat, semua akan menuntut. Ini bahayanya muamalah seperti itu. Itu baru bupati, apalagi gubernur, berani korupsi. Nanti yang nuntut, misalnya satu provinsi, 50 juta orang akan nuntut semua. Ya Allah, jangan masukkan gubernur itu ke surga. Kenapa? Dia pernah korupsi. Nanti semua videonya diputar. 50 juta rakyatnya menuntut semua, bangkrut itu. Kalau pahala-pahala zakatnya habis, bergerak pahala hajinya. Pahala hajinya diambil, pahala hajinya diambil. Habis itu. Dituntut rakyatnya. Apalagi presiden. Presiden berani korupsi. 280 juta rakyatnya menuntut semua. Ya Allah, jangan masukkan presiden ke surga. Kenapa? Dia pernah korupsi. Bangkrut, krut, krut. Itu baru yang ketiga. Yang keempat, wasafakat damahaza. Dia pernah menumpahkan darah tanpa hak. Masya Allah. Kalau tidak diselesaikan di dunia dengan kisos, nanti akan diselesaikan di akhirat dengan apa? Darah tidak dibalas dengan darah, tapi dibalas dengan apa? Sama, dengan mengambil amal kebajikan, dengan mengambil amal kebajikan. Yang terakhir apa? Wadoro bahaza. Dia pernah memukul, dia pernah menempeleng, dia pernah menendang, dia pernah menginjak-injak. Tidak pernah diselesaikan di dunia, maka cara menyelesaikan di akhirat apa? Fayu'to hadza min khasanatihi wa hadza min khasanatihi. Akan diambil amal kebajikannya, akan diambil amal kebajikannya. Nah, penutupnya bagaimana? Nah, yang ngeri ini penutupnya. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayuqdoma alaihi. Ketika habis semua amal-amal kebajikannya, semua pahala-pahalanya habis, tapi yang menuntut masih banyak. Bayangkan, pahala syahadatnya habis, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala hajinya habis, pahala sunat-sunatnya habis, pahala tahajudnya habis, sedekah-sedekahnya habis, umroh-umrohnya habis, semua amalan sunatnya habis. Tapi belum selesai juga urusannya.
Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata sama Allah dibalik. Ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi. Cara menyelesaikannya ternyata dibalik. Yaitu apa? Akan diambil dosa-dosa orang yang disalahi tadi, kemudian dikasihkan kepada orang yang bersalah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang paling ngeri tadi korupsi tadi ya. Berani korupsi, nanti yang nuntut rakyatnya. Kalau sampai pahalanya habis, dosa rakyatnya diambil, dosa rakyatnya diambil, dosa rakyatnya diambil, dikasihkan semua pada pemimpinnya, pada pejabatnya. Kemudian hadis ini ditutup, summa turikha finnar. Kemudian orang ahli ibadah ini dilemparkan ke dalam neraka. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ahli ibadah dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Bangkrut, krut, krut. Ini ngerinya dosa-dosa muamalah ya. Oleh karena itu, berarti yang wajib kita pelajari itu apa? Fikih muamalah. Kita tidak boleh bisnis, tidak boleh bekerja sebelum tahu landasan muamalahnya. Nah, belajar muamalah yang menjadi landasan itu adalah An-Nisa 29. Ini prinsip dasar muamalah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Berarti muamalah itu intinya mengambil harta sesama dengan cara yang batil. Batil tidak sah. Nah, bagaimana agar sah? Illa antakuna tijarotan harus dengan tijaroh, perniagaan, perdagangan yang benar sesuai dengan fikih muamalah. Rukun dan syaratnya terpenuhi. Antara minkum. Dan berlaku saling ridho di antara kamu. Nah, itu prinsip muamalah berarti dua. Tijarohnya atau bisnisnya harus benar. Yang kedua, harus saling ridho. Ini landasan muamalah. Kemudian yang perlu diperhatikan hadis Nabi tentang amalan yang tertolak ya. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Nabi bersabda, "Man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, amalan apa saja, ini bersifat umum ya. Laisa alaihi amruna yang tidak melalui perintahku atau melalui jalanku, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak." Kita tidak boleh menyepelekan ini. Walaupun menurut kebiasaan amalan-amalan itu yang namanya jual beli kan biasanya begitu, biasanya begitu. Tidak boleh, hanya mendasarkan pada kebiasaan. Karena kalau kebetulan benar itu tetap tertolak di sisi Allah. Nggak ada amal itu kebetulan benar. Harus kita pastikan bahwa amal itu adalah sesuai dengan hukum syariat. Kalau cuma kebetulan benar tetap tertolak di sisi Allah. Padahal 90% hidup kita itu bisnis. 90% hidup kita bermuamalah. 90% hidup kita tuh cari nafkah. Sedangkan ibadah paling cuma 5% sampai 10%. Tapi kenapa kita dalam urusan ibadah serius belajar fikih, sementara urusan muamalah tidak serius dalam belajar fikih? Ini bahayanya nanti apa? Bisa zong. Amal-amal kita bisa zong. Makanya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dia memperingatkan kepada kaum muslimin yang jualan di pasar-pasar umat Islam. Kata Umar, tidak boleh berjualan di pasar-pasar umat Islam. Orang yang tidak tahu halal haram.
Karena dia bisa terjatuh dalam riba atau menjatuhkan orang dalam riba. Itu maknanya jual beli dengan riba itu tipis. Kalau kita nggak belajar ilmunya, nggak tahu ini riba atau jual beli. Saking tipisnya itu. Nah, oleh karena itu, di programnya Core Isaac, baik di AKBS maupun ABS, itu mempunyai skema yang disebut bisnis syariah itu, yang 100% syariah itu apa saja? Kita sebut satu pondasi dan 4 pilar. 4 pilarnya itu yang pertama bentuk perusahaan atau perseroannya, 2 ketenaga kerjaan, 3 permodalan, kemudian yang keempat transaksi. Transaksi itu hanya 2, jual beli dan jasa. Nah, ini untuk menyederhanakan. Berarti fikih yang paling penting di antara fikih muamalah yang banyak itu sebenarnya 4 saja. Bentuk perusahaan, kita pastikan perseroan kita itu bukan PT, bukan CV, bukan firma, bukan koperasi. Kenapa? Setelah kita kaji, semuanya batil. Perseroan itu harus mengikuti sirkah yang benar. Apakah sirkah inan, sirkah mudorobah, sirkah wujuh, sirkah abdan, sirkah mufawadoh. Kemudian ketika mengangkat tenaga kerja, akad-akadnya harus benar. Penentuan upahnya benar. Tidak sekedar hanya mengikuti UMR saja. Dalam permodalan juga harus benar. Jangan sampai ada utang piutang dengan riba. Kemudian transaksinya ada 2, jual beli dan jasa. Sehingga hukum-hukum yang diperlukan apa saja? Bentuk perusahaan memerlukan hukum sirkah. Ketenaga kerjaan hukum ijaroh. Kalau permodalan 3, hukum qard, hukum riba, dan hukum sirkah. Kalau jual beli, hukum jual beli. Kalau jasa, hukum ijaroh. Ini yang dasar ya. Nah, yang kelas menengah, nanti beranak pinak. Hukum jual beli itu nanti menghasilkan apa? Jual beli langsung dan jual beli tidak langsung. Jasa itu ada penyewaan barang, penyewaan keahlian, dan penyewaan orang. Nah, yang langsung nanti ada yang kontan, ada yang kredit, dan ada yang pesanan. Nah, yang kontan perlu hukum jual beli, yang kredit perlu tahu hukum dain atau utang piutang. Kalau jual beli pesanan ada salam dan istisna. Nah, yang kredit nanti menghasilkan 2 hukum lagi, dengan jaminan dan dengan penjaminan. Kalau dengan jaminan perlu tahu hukum gade, kalau dengan penjaminan perlu tahu hukum doman. Sedangkan yang tidak langsung dengan tenaga pemasaran, dengan media online dan pemasaran bertingkat. Sehingga kalau tenaga pemasaran bisa dengan karyawan, makelaran, atau affiliate. Nah, ini perlu tahu hukum ijarah, hukum samsarah, dan hukum jualah. Kalau media online ada dropshipping, marketplace, dan COD. Nah, perlu tahu hukum samsarah, hukum kawalah, hukum ijarah, hukum jual beli, dan hukum kalah. Yang bertingkat bisa MLM franchise. Hati-hati, kebanyakan haram ya. Maka perlu tahu hukum samsarah, hukum jual beli, hukum sirkah, dan hukum ijarah. Nah, ini yang kelas menengah ini lebih kompleks. Kalau kelas dasar hanya 5 saja ya. Bentuk perusahaan, ketenaga kerjaan, permodalan, dan transaksi. Tapi beranak pinak ya. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah lah yang akan memberikan jalan keluar, yang memberikan solusi. Jangan takut dengan halal haram. Seakan-akan sedikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Jangan khawatir. Kalau kita mau bertakwa, siap mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan, maka Allah yang memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah lah yang memberikan kecukupan. Janji Rasul ini luar biasa ya. At-tajirus shadukul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasuhada. Para pedagang atau pebisnis yang jujur dan amanah
akan dibangkitkan di hari kiamat bersama Nabi, Siddiqin, dan Syuhada. Ini bisa diartikan jujur, bisa diartikan benar ya. Benar berarti sesuai dengan fikih muamalah. Dan amanah, maka besok levelnya sama dengan para nabi, para syuhada, dan para siddiqin. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk penyampaiannya. Yes. Sangat memberikan wawasan baru ya buat teman-teman mungkin yang barusan ikut grand launching ini gitu. Kita udah ngerti lah urgensinya itu kenapa kok bisnis syariah gitu. Pertama karena halal haramnya sekarang itu kita nggak tahu, terus juga cengkeraman riba dan juga dosa-dosa muamalah. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu semua dan juga teman-teman, kita masih ada waktu tanya jawab sampai jam 5 ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Saya dahulukan ke teman-teman yang eksternal dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang AKBS atau ABS mungkin nanti bisa tanya di forum internal gitu. Oke, saya mulai dulu dari yang raise hand. Silahkan eh, siapa itu? Brion Kak Sudarman, monggo bisa open mic. Terima kasih Mas Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brion K. Sudarman, domisili di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Masya Allah. Selamat kenal Ustadz Dwi Condro. Pertanyaan saya ini berhubungan dengan masa kini, yaitu pasar masa kini. Kalau di Jawa itu istilahnya pasar hilang kumandangnya. Nah, ini sini kita lihat ada e-commerce, ada jualan melalui online, dan yang menjadi pertanyaan saya itu adalah mengenai jual beli Bitcoin. Ya, Bitcoin itu juga ada bermacam-macam, ada Pi, ada Bitcoin dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada yang melakukan tindakan-tindakan seperti yang dikatakan dalam terminologi Islam yaitu bai'u najas, yaitu pura-pura rame gitu. Sehingga nah ini mohon penjelasan dari Ustadz Condro bagaimana ini situasi seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sudarman. Yang pertama masalah Bitcoin ya. Itu nanti kalau di Akademi Bisnis Syariah itu memang dibahas di level intermediate ya, level menengah, yaitu muamalah kontemporer. Jadi kalau di kelas ABS itu muamalah dasar itu tadi bicara satu pondasi 4 pilar. Tapi kalau muamalah yang menengah nanti kita membahas insya Allah semua yang kita anggap muamalah kontemporer. Ya seperti jual beli online, jual beli melalui marketplace, jual beli dengan sistem COD, jual beli dengan dropshipper atau dropshipping. Termasuk masalah saham, masalah dana reksa, termasuk masalah Masalah Bitcoin tadi. Nah, itu detailnya nanti kalau mau mengikuti kelasnya ya. Kalau untuk spillnya hari ini kita langsung kesimpulan kalau Bitcoin itu tidak memenuhi syarat sebagai mata uang dalam Islam. Jadi hukumnya haram. Kita belanja menggunakan Bitcoin, termasuk membeli Bitcoin itu haram. Nah, ini argumennya memang panjang. Yang paling prinsip di dalam muamalah Islam itu tidak boleh ada unsur kemajhulan atau ketidakjelasan pihak-pihak, termasuk ketidakjelasan barang dan seterusnya. Jadi dalam Islam muamalah tidak boleh ada unsur majhul atau tidak jelas. Nah, penerbit Bitcoin itu tidak jelas. Ini tidak boleh. Kita berjual beli dengan pihak yang tidak jelas. Siapa penerbitnya? Karena ini menyangkut muamalah ya. Itu salah satu prinsip yang penting. Nah, nanti
berkaitan yang lain itu hukum-hukum mata uang itu lebih berat lagi. Karena transaksi SORF ya, tukar menukar mata uang, misalnya antara antara uang kertas dengan uang virtual tadi, itu harus yadan biyadin, harus ketemu langsung, tidak boleh online. Karena itu menimbulkan riba. Jadi hadisnya Nabi bersabda, al fiddatu bil wariki riba illa ha'a wa ha'a. Nah, dalil yang lain al-fiddat ya ini dulu ya. Menjual emas dengan mata uang, emas zaman Nabi itu baik emas lantakan maupun emas mata uang dibeli dengan mata uang yaitu warik itu mata uang emas bisa menimbulkan riba. Kecuali harus dengan HA wa HA. Wa HA itu maknanya yadan biyadin. Itu berarti apa? Dari tangan ke tangan. Berarti tidak boleh online. Nah, semua tukar menukar mata uang itu harus kontan dan di tempat. Nah, itu diantara pembahasan tentang Bitcoin ya. Terus yang kedua apa tadi? Bai'un najas. Oh, Baitun Najas itu kalau sekarang prakteknya pada periklanan itu. Jadi eh, iklan kan biasanya menggunakan talent ya. Itu lebih dekat kepada jual Baitun Najas. Kalau orang Jawa menyebutnya dolop. Jadi dia pura-pura sebagai pemakai ya. Kalau iklan kan gitu. Padahal misalnya ini skincare ya. Dia artis. Padahal memang kulitnya sudah bagus, sudah glowing. Tapi dia mengaku wajah saya jadi putih, berseri, glowing ini karena menggunakan skincare ini. Nah, itu unsur penipuan. Bayun najas untuk zaman sekarang itu seperti itu. Jadi yang punya produk kalau mau beriklan hati-hati. Karena bisa menimbulkan apa? Bayun najas tadi salah satunya begitu. Gitu ya Pak Darman. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Dwi Condro. Sama-sama. Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya Pak. Oke, mohon maaf ya Bapak dan Ibu semuanya. Kita cuma buka 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk sesi kali ini gitu karena waktunya sangat terbatas ya. Oke, satu kali lagi ini saya bacakan dari chat gitu. Dari Pak Rian. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya belajar bahwa bermuamalah dengan kafir harbi, fi'lan, hukumnya haram apapun bentuk bisnisnya. Apakah ini berlaku ketika daulah Islam berdiri? Atau statusnya berlaku juga sekarang? Bagaimana apabila kita bermuamalah dengan warga negara Amerika Serikat yang punya perusahaan? Misalnya saya beriklan berbayar di Facebook, sedangkan Facebook punya orang Amerika. Hukumnya seperti apa Ustadz? Apakah haram? Mohon pencerahannya. Oke. Ya, itu berlaku untuk saat sekarang ini juga gitu. Untuk saat ini sekarang juga, maka kalau posisi Amerika sekarang itu negara kafir yang memang memerangi umat Islam, maka kita bermuamalah dengan Amerika, termasuk dengan warga negara Amerika, termasuk dengan perusahaan Amerika, ya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar menggunakan platformnya masih bisa. Tapi kalau sudah mengarah kepada unsur bisnis, itu tidak boleh. Gitu ya, Allah. Oke, sangat singkat ya, tapi insya Allah jelas. Oke, saya masih buka pertanyaan lagi ya ini. Saya baca dari chat. Mana ini? Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana menguatkan ekonomi umat di tengah Perang Dunia Ketiga. Dolar AS 17.000, bagaimana Islam mengungguli ekonomi kapitalis AS? Jazakallah. Menguatkannya harus dengan ayat tadi, yaitu At-Tolak ayat 2 dan 3 tadi. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah lah yang memberikan jalan keluar. Jadi penguatan kita itu pada memastikan bisnis kita sesuai dengan syariat. Itu makna takwa. Takwa itu kan fi'lul wajibat wal tarku muharramat.
Itu namanya takwa. Fi'lul wajibat itu menjalankan, melaksanakan semua kewajiban-kewajiban, wa tarkul muharramat, dan meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan keharaman-keharaman. Maka kalau kita ingin memastikan bisnis kita aman, sebagai orang Islam solusinya cuma itu, sesuai petunjuk Allah. Pokoknya yang kita pikir, pastikan bisnis kita itu halal. Bisnis kita sesuai dengan syariat, ini namanya orang yang bertakwa. Nanti urusan bagaimana kita itu harus menghadapi sulitnya ekonomi, krisis ekonomi dan sebagainya, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah lah yang akan memberi rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat, yang memberi rezeki itu Allah, bukan Amerika, bukan Israel, bukan pemerintah, bukan bos kita, bukan perusahaan. Yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin keadaan apapun, situasi apapun, yang menjamin rezeki kita itu Allah. Dan Allah tuntutannya cuma satu, bertakwa. Berarti menjalankan bisnis sesuai syariat, namanya bertakwa. Kemudian kita juga harus bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang mau bertawakal kepada Allah, tawakal maknanya apa? Ya menyandarkan, menggantungkan nasib kita hanya kepada Allah, maka nanti Allah lah yang akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Solusinya cuma itu. Nah, kita mau apa? Manusia itu lemah, manusia itu kecil. Sedangkan Allah Maha Kaya, Maha Kuasa. Pakai saja rumus yang diberikan oleh Allah. Insya Allah aman, nyaman, barokah. Gitu. Gitu ya Allah. Baik, insya Allah menjawab ya Bapak Ibu untuk pertanyaan tadi, dan mohon maaf ini karena keterbatasan waktu kami juga. Izin saya langsung masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu green launching gitu. Oke, baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk share screen saya? Terlihat. Oke, bismillah Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Adin ya. Saya alhamdulillah mendapatkan amanah gitu yang menjadi koordinator dari komunitas baru kita, yaitu Muamalah Circle gitu ya. Jadi tempat kita untuk belajar nantinya dan juga berdiskusi dan bertumbuh bersama gitu. Nah, komunitas ini tuh berangkat dari sebuah pertanyaan ya. Jadi ada dua pertanyaan kita sebagai seorang muslim ketika menjalankan aktivitas bisnis atau terlibat dalam aktivitas sehari-hariannya gitu ya, transaksi dan sebagainya. Nah, kita sering dihadapkan pada pertanyaan yang mendasar Bapak dan Ibu sekalian, yaitu tapi namun sulit untuk dijawab gitu ya. Apa itu pertanyaannya? Yang pertama tentang bisnis gitu ya. Apakah bisnis yang kita jalankan saat ini itu sudah sesuai dengan prinsip muamalah Islam atau belum? Dan apakah akad-akad yang digunakan itu sudah sah atau belum? Gitu. Dan pertanyaan yang kedua tentang transaksi gitu ya. Jadi apakah setiap transaksi yang kita lakukan setiap harinya itu sudah sesuai dengan syariah atau belum? Dan apakah ada unsur yang tanpa kita sadar melanggar dari ketentuan Islam atau tidak gitu ya. Dan tentunya realita hari ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya, semakin banyak muslim yang ingin menjalankan bisnis halal dan bertransaksi sesuai dengan syariah. Namun di tengah-tengah semangat yang besar itu ya sering muncul kebingungan yang nyata di lapangan gitu. Mengenai yang pertama akad bisnisnya gitu ya. Apakah tadi akad bisnisnya itu sudah benar atau belum, lalu syarat sahnya itu seperti apa supaya ketika kita bertransaksi jual beli atau sewa menyewa itu berkah dan juga halal gitu. Dan yang kedua mengenai kerjasama usahanya, bagaimana bentuk kerjasama usaha itu yang sesuai dengan syariah. Dan yang ketiga praktik yang terlarang gitu ya. Jadi bagaimana kita mengenali dan menghindari praktik yang dilarang
seperti riba, gharar, maisir, dan juga multi akad di dalam era modern hari ini gitu. Dan tentunya muamalah itu sangat berkaitan ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi muamalah itu bukan hanya kajian akademis gitu ya, tapi itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dari jual beli gitu ya, bagaimana kita memastikan rukun dan syaratnya itu terpenuhi semua agar berkah dan juga sah. Lalu hutang piutang, bagaimana kita ketika kita utang piutang itu tidak terkena riba gitu ya, dan memiliki jangka waktu dan jumlah yang jelas. Dan juga kerjasama usaha, bagaimana kita bagi hasil bersama mitra kita gitu dengan adil dan juga transparan dan juga saling ridho. Dan yang terakhir mengenai transaksi bisnisnya gitu ya, apakah kontrak kerja, perjanjian dengan karyawan, dan akad bisnis modern itu memerlukan pemahaman muamalah yang mendalam. Dan di sini kami melihat bahwa kebutuhan umat hari ini ya, di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, umat Islam membutuhkan lebih dari sekedar semangat berbisnis halal gitu ya. Namun dibutuhkan sebuah wadah ya yang konkret, yang dimana di tempat wadah itu ya itu menjadi ruang belajar muamalah, lalu forum diskusi, dan juga komunitas yang saling menguatkan ya, saling support satu sama lain ya dengan pengalaman-pengalamannya dan juga bertumbuh bersama. Nah, dari beberapa alasan tadi ya, akhirnya lahirlah sebuah komunitas, yaitu Muamalah Circle gitu ya, sebuah komunitas belajar muamalah yang dirancang untuk menjadi rumah bagi para pelajar, praktisi, dan juga pelaku usaha yang ingin menjalani kehidupan ekonomi sesuai dengan tuntunan Islam gitu. Dan metode belajar kami ya itu ada 3 elemen Bapak dan Ibu sekalian dan juga teman-teman. Yang pertama, kita menggunakan metode belajar majelis ilmu ya. Kita akan mengkaji Islam gitu secara rutin, terstruktur, dan juga mudah untuk disampaikan. Dan juga kita ada forum diskusi yang dimana kita akan mendiskusikan bisnis nyata gitu, realitanya gitu, dengan zaman sekarang itu, dengan era modern saat ini itu seperti apa ya, mana yang batil, mana yang sah, dan kita akan cari solusinya bersama-sama. Dan juga menjadi komunitas dengan ini ya, metodenya praktis gitu. Jadi kita akan berjejaring dengan para praktisi gitu ya, untuk kita saling belajar. Dan visi kami itu adalah membangun sebuah ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan, terpercaya, dan berdampak luas. Di kami ya, harapan besar komunitas ini nanti nggak hanya sekadar menjadi komunitas belajar aja gitu, tapi menjadi rujukan ya, menjadi rujukan dari jadi sumber gitu ketika pembelajaran itu dimulai, atau ketika Bapak Ibu dan teman-teman itu mencari rujukan. Dan juga kita harapannya itu membangun jaringan praktisi ya bisnis syariah yang kuat, dan juga menjadi forum diskusi intelektual yang menghasilkan pemikiran segar dan melahirkan para pakar bisnis syariah gitu. Dan di sini ya, jadi komunitas ini tuh menghubungkan antara ilmu dan juga praktek gitu ya, ilmu muamalah, komunitas kita Muamalah Circle, dan juga praktik bisnisnya. Jadi harapannya nanti ilmu muamalah itu yang ketika Bapak Ibu dan teman-teman dapatkan di komunitas kita itu bisa diamalkan, bisa diterapkan di dalam bisnisnya atau di kesehariannya seperti itu. Dan nanti aktivitas kita di komunitas ini ya, itu ada beberapa aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, ada kajian muamalah secara rutin tadi, terstruktur dan juga sistematis gitu. Dan yang kedua, diskusi studi kasus ya, bagaimana ketika ada Bitcoin ya, kita studi kasus. Terus habis itu ketika ada akad-akad baru ya, dengan sistem model bisnis yang baru itu seperti apa, kita akan bedah semuanya dan kita akan cari solusi-solusinya gitu. Dan kita juga ada sharing praktisi gitu ya, bersama para konsultan nantinya. Dan yang terakhir, kita pastinya ada forum tanya jawab gitu ya, ada open house lah mungkin setiap pekannya, yang dimana mungkin nanti Bapak Ibu kalau misalkan nggak sempat ngetik nih di grup gitu, kita ada sesi zoomnya gitu ya. Dan kekuatan dari komunitas kita ini Bapak dan Ibu, kita ada support system ya, support system alumni AKBS ya. Yang di foto ini adalah perwakilan aja ya
perwakilan aja. Sebenarnya ada banyak, ada sekitar 50-an konsultan insya Allah yang siap untuk belajar bersama Bapak dan Ibu sekalian, dan tersebar di berbagai daerah lah insya Allah gitu ya. Dan yang kami bawa gitu ya, itu yang pertama pemahaman mendalam fikih muamalah, lalu pendalaman nyata dalam konsultasi bisnis syariah, kemampuan menganalisa kasus dan memberikan solusi praktis, dan yang terakhir semangat berbagi ilmu untuk umat gitu Bapak dan Ibu. Dan harapannya dari komunitas kami ya, itu yang pertama pelaku usaha itu memiliki ilmu ya, memiliki ilmu Islamnya terlebih dahulu yang disampaikan tadi Ustadz Condro. Kita sebelum berbisnis, sebelum kita menjadi karyawan dan sebagainya, itu kita mendahulukan ilmu syar'inya dulu supaya tidak terkena riba dan sebagainya gitu. Lalu yang kedua menjadi praktisi yang amanah gitu ya, menjadi praktisi yang integritas dan komitmen dengan prinsip-prinsip Islamnya. Dan yang terakhir ya, tumbuh generasi baru yang tidak hanya melek secara ekonomi tapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai Islam dalam berekonomi gitu. Dan tentunya komunitas ini terbuka untuk semua kalangan ya, dari para pengusaha dan pelaku usaha, yang kedua profesional dan karyawan, mahasiswa dan juga pelajar gitu ya. Saya juga ini masih mahasiswa S1 semester 8 gitu ya, bahkan bukan dari jurusan ekonomi Islam, saya dari jurusan desain komunikasi visual pun juga ikut dalam komunitas ini, bahkan ya dapat amanah menjadi koordinator di komunitas Muamalah Circle. Dan juga yang terakhir, pastinya penuntut ilmu, mungkin yang Bapak Ibu itu mau menuntut ilmu di sini juga boleh gitu ya. Dan kita dapatkan di sini nanti secara free gitu, untuk sesi sharing dan sebagainya. Dan kenapa Bapak Ibu harus mengikuti komunitas ini mulai dari sekarang ya. Jadi yang menarik, ada satu quotes ya Bapak dan Ibu di kelas kita gitu ya. Itu adalah bisnis bukan hanya tentang keuntungan, tapi juga tentang keberkahan ya. Meskipun bisnis kita sudah cuan triliunan ya, manfaat untuk banyak orang, support banyak agenda kemanusiaan, bahkan infaknya tak terbilang, tapi tidak dijalankan sesuai muamalah syariah, insya Allah semuanya sia-sia, tak berbekas di sisi Allah SWT gitu. Jadi harapannya nanti ketika Bapak Ibu ikut komunitas kita mulai dari sekarang ya, kita nanti akan belajar bersama secara bertahap dan juga berstruktur gitu ya, dan diskusi langsung dengan praktisi gitu ya. Kita ada akses kepada para alumni AKBS ya, Akademi Konsultan Bisnis Syariah, dan juga pastinya ada praktisi-praktisi yang sudah berpengalaman gitu. Bapak Ibu bisa sharing nantinya di open house ataupun tanya jawab di grup, silahkan bebas. Dan kita nanti juga akan mendiskusikan ya, tidak hanya sekedar teori yang kita dapatkan di kelas atau forum-forum nantinya, tapi kita akan mempraktekkan, kita akan membedah langsung kasus-kasus bisnis secara nyata di lapangan itu seperti apa, dan kita cari alternatif syar'inya itu seperti apa. Dan yang terakhir ya, kita akan membangun sebuah jaringan yang bermakna. Artinya kita di sini sesama muslim yang memiliki visi yang sama dan juga nilai yang sama dalam berbisnis. Nah, itu kita akan saling menguatkan satu sama lain gitu. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, informasi kegiatan berikutnya kita nggak hanya berhenti di grand launching ini gitu ya, tapi kita ada 8 kali pertemuan kedepannya mulai besok ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mulai daftar di aplikasi dari sini gitu, atau nanti setelah ini saya share linknya gitu. Besok insya Allah temanya kita akan membahas mengenai membumingkan ekonomi Islam gitu ya, dan seterusnya. Nanti juga ada pembahasan mengenai affiliate gitu ya, kalau Bapak Ibu penasaran dengan affiliate dan yang lain ya, dari dakwah ekonomi Islam mikro, makro dan juga global dan sebagainya gitu. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya dari website kita ya, Linktree ini, dengan mengetik di browsernya itu bit.ly/muamalah circle, M-nya besar, C-nya besar. Segala informasi nanti kita akan masukkan di sana, tiket forum, lalu admin, dan juga grup WA boleh banget disebarluaskan Bapak Ibu ke teman-teman yang lain. Sekiranya komunitas ini bermanfaat, silakan nanti disebarkan ke teman-teman terdekat ya, atau ke keluarga atau orang-orang yang mau kita
ajak untuk hijrah dalam bisnisnya. Oke, gitu aja Bapak Ibu. Sekilas perkenalan komunitas dari saya. Harapannya nanti ya kita di komunitas ini kita menjadi praktisi dalam bisnis syariah dan juga kita saling menguatkan, kita belajar bersama dan juga bertumbuh bersama. Gitu aja Bapak Ibu pengenalan komunitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung masuk ke sesi closing dari penutupan acara hari ini ya, ditutup oleh closing statement dari Ustadz Dwi Condro. Oke, Ustadz Dwi Condro masih di sini? Oke, monggo Ustadz bisa memberikan closing statement-nya untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah acara launching Muamalah Circle ini sudah kita lalui. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya tidak lupa mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang mau terlibat dalam komunitas ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas ya, masih mahasiswa ya, Mas Adin Saputra, sebagai penanggung jawab dari komunitas ini, diharapkan komunitas ini benar-benar bisa mewadai untuk berbisnis secara praktis, belajar ilmu muamalah secara mendalam, dan juga bisa membuka jaringan yang seluas-luasnya agar umat Islam punya kekuatan untuk menjalankan bisnis secara bersama. Di tengah-tengah isu global yang sekarang sudah sangat berat, ke depan kita akan menghadapi tantangan yang berat. Oleh karena itu diperlukan barisan yang kuat, barisan yang rapat. Kita sesama Muslim yang punya kesadaran muamalah syariah hendaknya segera merapatkan barisan untuk bisa menjalin jaringan kerjasama komunitas yang benar-benar sadar bisnis syariahnya, sehingga tidak hanya manfaat ilmu yang nanti kita dapatkan, tapi juga manfaat jaringan untuk bisa membuka peluang-peluang bisnis yang lebih besar, lebih lebar, sehingga kesulitan-kesulitan bisnis yang dihadapi masing-masing anggota dari komunitas ini bisa kita hadapi bersama-sama, bisa kita selesaikan bersama-sama, bisa kita pecahkan secara bersama-sama, sehingga ini bisa menjadi komunitas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selamat atas dibukanya komunitas ini. Semoga tetap istiqomah, terus berkembang, terus maju, dan terus membawa berkah dan membawa manfaat bagi umat Islam. Demikian dari kami, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan kita bisa bahas, kita selesaikan. Insya Allah Ustadz-Ustadz berikutnya akan siap ya, dengan 8 sesi akan memberikan ilmunya. Kebetulan para ustadznya adalah alumni-alumni kita dari AKBS ya, Akademi Konsultan Bisnis Syariah, sekaligus untuk menguji keilmuannya ya, supaya jam terbangnya semakin meningkat, punya pengalaman yang semakin tinggi, sehingga silakan nanti diskusi, pertanyaan bisa kita lanjutkan di dalam kelas-kelas berikutnya. Demikian dari kami, terima kasih. Wa'alafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz untuk closing statement-nya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya untuk kehadirannya pada sore hari ini gitu, dan pastikan Bapak Ibu selalu update ya di komunitas kami di WA ataupun nanti di event-event yang lain, dan harapannya nanti kita bisa banyak program dan istiqomah ke depannya gitu. Mohon doanya juga semoga komunitas ini nanti ya bisa berdampak banyak lah kepada para pakar bisnis syariah dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Oke, saya izin untuk menutup acara hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, mohon maaf, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke.
Kita dokumentasi terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu kalau yang bisa on cam silahkan. Nah, oke. Oke, kita dokumentasi dari 5 detik ya. 1 ya. 1 bentar. Ini chatnya saya hide dulu. Perempuan boleh? Oke. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi Bapak Ibu, C gitu Ibu. Nah, C. Ya, 1, 2, 3. Oke, satu lagi gaya bebas. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya sekarang.